Wiranata dari kelas 10 1. Di sini saya akan menceritakan biografi dari presiden ketiga kita, Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau mendapatkan SD dan SMP-nya di Parepare. Kemudian melanjutkan SMA-nya di Kota Bandung, yaitu SMAK Dago Bandung, dan melanjutkan perguruan tingginya di Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan ia di TB, ia memutuskan mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Ia tidak menggunakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan seperti teman-temannya, melainkan menggunakan biaya sendiri dari ibunya. Pada waktu itu, pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno sedang gencar-gencarnya membiayai ratusan siswa cerdas untuk mengembangkan pendidikan di luar negeri. Habibie masuk rombongan kedua pelajar SMA yang dikirim secara khusus untuk mengembangkan pendidikan di luar negeri. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Aachen Technische Hochschule. Pendidikan yang ditempuh Habibie bukanlah kursus kilat, melainkan sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Sejak awal, Habibie memang sudah tertarik dengan how to build aircraft bagi rakyat Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno. Dari hal itu, lahirlah berbagai perusahaan-perusahaan strategis seperti PT PAL dan IPTN. Kemudian Widya Habibie sampai di Jerman dan punya tekad kuat dan harus pulang membawa kesuksesan, mengingat diri payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupan sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1995, di Aachen, Jerman, 99% mahasiswa Indonesia diberi beasiswa penuh. Hanya beliau yang punya paspor hijau atau swasta dibandingkan teman-teman lainnya. Pada saat libur, Habibie tidak menyia-nyiakan waktunya, melainkan menggunakannya untuk belajar, mengikuti ujian, dan juga mencari uang untuk membeli buku. Pada tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar diploma diploma engineer dari Technische Hochschule dengan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur tersebut, beliau kemudian bekerja di firma Talbot, yaitu industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan wagon yang besar untuk mengangkut barang ringan dengan volume yang besar. Firma Talbot butuh wagon tersebut dengan jumlah 1000. Mendapati persoalan tersebut, beliau mengaplikasikan konstruksi pesawat terbang dan mengaplikasikannya pada wagon tersebut dan ternyata berhasil. Kemudian beliau melanjutkan studi untuk meraih gelar doktornya di Technische Hochschule der Fakultät der Flugmaschinenwesen Aachen. Di tahun 1962, Widya Habibie menikah dengan Hasri Ainun dan membawanya ke Jerman. Hidup pasangan ini tentunya dilewati dengan perjuangan dan kesulitan, dan akhirnya membuahkan hasil ketika Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor engineer dengan nilai summa cum laude dengan nilai rata-rata 10 atau sempurna. Perjalanan Habibie pun berlanjut ketika ia pulang ke Indonesia. Saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan strategis selama 10 tahun. Di tahun 1955, beliau memimpin program untuk membuat pesawat asli Indonesia yang diberi nama dengan pesawat N250 Gatot Kaca dan menjadi pesawat pertama yang dibuat di Indonesia. Saat itu pesawat N250 Gatot Kaca telah terbang hingga 900 jam dan sebentar lagi akan mendapat sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA.
Di zamannya, PT PTN telah membangun perusahaan di Amerika dan Eropa untuk menjadi pasar di negara tersebut. Meskipun banyak menyemaikan, tetapi di PTN akhirnya bisa mempekerjakan sebanyak 16.000 orang. Namun sayangnya ketika IPTN sedang berjaya, Presiden Soeharto memerintahkan dan memutuskan untuk membentuk perusahaan strategis seperti IPTN dan perusahaan-perusahaan lainnya dengan alasan krisis moneter pada tahun 1996 sampai 1998. Saat IPTN tutup, beliau yang masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi diangkat menjadi Wakil Presiden untuk menampingi Soeharto. Namun beberapa bulan setelah ia menjabat, gejolak politik dan kerusuhan di Indonesia semakin memuncak. Presiden Soeharto yang berpuluh-puluh tahun menjadi Presiden Indonesia akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto otomatis menjadikannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Ia menjabat hanya 1 tahun, di mana beliau mewarisi keadaan Indonesia sebelumnya yang rusuh dan porak-poranda, serta banyak wilayah yang melepaskan diri dari Indonesia. Meski begitu, Habibie tetap berusaha agar Indonesia bisa kembali seperti dulu lagi. Banyak keputusan penting yang dibuatnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Beliau juga membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi, sehingga banyak partai politik baru muncul pada saat itu. Mata uang rupiah kita yang melemah pada saat itu bisa dikuatkannya kembali. Namun B.J. Habibie pun dipaksa lengser dengan adanya sidang umum di MPR pada tahun 1999. Pidato pertanggungjawabannya ditolak dengan alasan Timur yang telah lepas dari Indonesia. Setelah jabatannya dilepas, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menggantikannya sebagai presiden, dan B.J. Habibie pun menjadi warga Indonesia kembali dan bermukim di Jerman meski sesekali pulang ke Indonesia. Setelah lama kabarnya tidak terdengar, pada tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana istrinya setia menampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah tutup usia dikarenakan kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di Jerman pukul 17 waktu 30 waktu Jerman. Hal ini menjadi hal yang paling berduka dan teramat dalam bagi mantan Presiden RI itu. Bagi B.J. Habibie, Ibu Ainun adalah segalanya baginya. Beliau pernah berkata bahwa Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Ibu Ainun juga mengisi kasih hidup selama 40 tahun menikah. Selama masa pernikahan itu, Ibu Ainun selalu mendampingi dan mengikuti kemanapun B.J. Habibie pergi. Ibu Ainun selalu mengikuti B.J. Habibie dengan rasa sabar dan kasih sayang yang penuh. Bahkan B.J. Habibie pun tidak tahu menahu akan kanker ovarium yang diderita istrinya, dan tahu 3 hari sebelum istrinya meninggal, lantaran Ibu Ainun tidak pernah mengeluh. Betapa terlukanya B.J. Habibie saat itu. Dan pada hari Sabtu 11 September 2019, B.J. Habibie tutup usia dikarenakan komplikasi penyakit yang dideritanya. Beliau masuk RSPAD sejak tanggal 1 September 2019 dan kemudian dimakamkan di sebelah istrinya, Hasri Ainun Besari, dan pemerintah pun menetapkan hari berkabung nasional selama 3 hari ke depan. Meski beliau telah tutup usia, karya-karya baktinya untuk negeri tidak akan pernah terlupakan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau penyebutan yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.